Tapi toh ternyata masih belum terjawab. Doa-doa tuh dokter bilang begini, agak berat karena dia sudah stadium 4. Paling tidak katanya mungkin ada saudara yang bisa memberikan ginjal. Ui. Jadi adik bungsu itu kan biasanya kan adik yang kita sayang ya. Adik yang paling disayang. Yang disayang lah pokoknya, apalagi bapak sudah tidak ada, adik-adik lain masih studi semua kan. Lalu para suster lagi yang membantu kan. Jadi adik kamu kita bawa ke Pontianak waktu itu gitu kan, kita itu rawat, kita ini udah lega rasanya. Padahal kalau seandainya keluarga mama tinggal sendiri, tidak ada kerjaan kan, hanya ya mengharapkan pembagian dari karet berapalah kan. Sementara kalau mau berobat bukan seperti sekarang sudah ada BPJS atau apa segala macam, enggak ada. Benar-benar berat. Diobati, dibawa ke Pontianak, dibantu segala. Tapi toh ternyata masih belum terjawab. Doa-doa tuh dokter bilang begini, agak berat karena dia sudah stadium 4. Paling tidak katanya mungkin ada saudara yang bisa memberikan ginjal. Ui. Udah bingung waktu itu, benar-benar bingung. Tapi mulai dari itulah kita tidak ada bisa membantu ya selain dari doa itu. Jadi kebetulan pembimbing saya itu memang benar-benar sangat, tidak bisa saya ini kan katakan ya, benar-benar baik sekali. Setiap saya ini kami doa, lalu dia minta foto dari adik saya itu, minta foto, kita foto ini, dan setiap ada doa kita kirim, kita minta orang doakan anak ini. Pokoknya berjuang lah, kita pun berdoa, minta doa sampai dikirim ke Belanda kan fotonya itu kan, minta para suster di Belanda nih doa untuk adik. Memang benar-benar mujizat, sangat. Ada satu ponakan suster Albertine itu juga sama dengan dia, dan agak belum begitu parah. Yang divonis itu adik saya yang parah. Toh ternyata siapa namanya Joko itu tidak bisa ditolong. Adik saya kalau dicek dokter bilang tetap, tapi badannya sudah menyesuaikan. Nah, itu mujizat sekali untuk kami. Jadi pokoknya doa terus, selain dari yang menguatkan keluarga gimana gitu ya. Akhirnya sembuh tapi tetap tergantung obat. Jadi setiap ini kalau misalnya dia merasa sendiri badannya sudah mulai makan obat. Saya senang sekali waktu itu masih sempat kuliah ya di WD itu. Sempat kuliah di WD, dan itu dia dapat kerja. Saya bilang dengan kamu ambil jurusan yang jangan memakai apa ya tenaga fisik, gitu kan, fisik yang berat-berat sampai olahraga atau apapun enggak usah, saya bilang begitu. Akhirnya sembuh. Jadi benar-benar apa ya, Tuhan itu memanggil itu kalau misalnya kita benar mau lalu berserah. Itu dia punya rencana ya. Saya kadang-kadang aneh rasanya. Dulu kami kan ada 7 orang. Kalau kami sharing itu teman-teman saya mulus, orang tua setuju.
Pokoknya sementara saya ini mungkin bisa dikatakan teman-teman ngolok tuh biasanya katanya suster preman. Suster preman. Jadi pernah di novisiat itu magistra bilang kamu tidak cocok ya. Gitu ya. Nggak tahu gurau atau apa, tapi itu buat saya semakin kuat. Jadi tantangan-tantangan itu yang membuat saya semakin kuat. Jadi bukan karena mulus-mulus gitu, enggak. Jadi kalau misalnya saya dapat teguran dari pemimpin itu saya renungkan, kembali lagi untuk kamu jadi suster enggak, kamu jadi suster begini, kembali lagi, gitu. Jadi panggilan saya ini memang yang pertama memang dari Tuhan, yang kedua kekuatan saya itu dari sesama. Baik pimpinan maupun teman-teman. Lalu soal hambatan-hambatan yang ada yang seperti saya utarakan tadi itu kan luar ya. Hambatan dari luar, dari keluarga, dari ini kan hambatan luar. Hambatan yang dari diri sendiri ini yang membuat yang paling membuat saya seperti ada ketakutan, kan? Jadi perjuangan ya memang sesama. Kita kan dari latar belakang berbeda, suku bangsa berbeda, dipersatukan di dalam biara. Sementara kita di satu darah pun kakak adik kan bisa kelahi gitu kan. Tipe saya itu di rumah itu dididik keras. Sampai saya mau masuk biara pun saya dipukul, pernah dipukul, pokoknya dipelasah lah kayak bilang gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tidak hilang begitu saja. Jadi kita bawa kan dalam biara. Jadi itu yang membuat saya sangat berjuang. Jadi kalau marah atau apa ikut seperti bukan warisan ya, ya? Apakah bahasa rohaninya itu luka batin? Luka iya bisa, luka batin lah ya. Jadi seperti apa orang tua kita buat kita kayak gitu, jadi kita juga mempraktekkan jadi kepada orang lain. Pada orang lain. Jadi kalau umpamanya saya ditegur, saya ini dikasari, itu keinginan untuk membalas dengan tidak puas kalau misalnya hanya dengan mulut. Itu kelemahan saya. Yaitu yang sampai saat ini nih masih berjuang, masih saya usahakan untuk berjuang. Jadi usaha saya biasanya kalau misalnya saya marah atau apa tuh saya lari, menghindar ya, supaya tidak terjadi. Tapi kalau misalnya bertahan di situ, itu yang biasanya akan ya tidak bisa kita bayangkan bagaimana begitu. Itu yang saya perjuangkan sampai hari ini. Memang menjadi seorang suster tuh banyak tantangannya, tetapi di balik tantangan-tantangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi selalu ada hal positif, hadiah dari Tuhan. Jadi segala sesuatu selalu seturut dengan rencana Tuhan, asal kita sendiri yang mau berserah diri, setia berdoa, dan juga mempercayakan segala kesulitan kita kepada Tuhan. Tadi kan kita mendengar hal-hal yang dihadapi suster. Apa bahagianya menjadi seorang suster? Jadi menjadi seorang suster tuh apa bahagianya, suster? Kebahagiaan menjadi seorang suster. Yang saat ini yang saya bisa nikmati kalau umpamanya tidak ada masalah ya. Saya itu orangnya suka berteman. Jadi hiburan saya
yang membahagiakan saya, yang menguatkan saya, yang mendoakan atau apapun itu para suster sendiri itu. Rekan-rekan. Ya, rekan-rekan. Jadi saya tidak bisa lari dari itu. Ada kesulitan, saya ngomong. Gembira pun saya kadang-kadang bergurau atau apa. Itu yang membuat saya bertahan ya. Bertahan dengan panggilan ini. Misalnya berbagi suka duka, pokoknya sesama yang menguatkan. Itu bagi saya itulah yang rohaninya di situ. Apalagi kami OSA ini kan memang hidup bersama sehati sejiwa. Spiritualitasnya hidup bersama sehati sejiwa menuju Tuhan. Itu spiritualitas kami. Dan rasanya memang pas saya di OSA ini. Jadi spiritualitas kongregasi OSA rasanya sangat pas. Gitu. Ya. Oke, jadi salah satunya itu ya, Suster. Ya. Menarik bahwa menjadi suster pun juga ada kebahagiaan sendiri. Ada enggak, Suster, pesan-pesan untuk teman-teman muda di luar sana, terutama teman-teman Daya yang cewek-ceweknya atau siapa sajalah yang mau jadi suster, ketika menghadapi tantangan dari keluarga, entah dari pihak ayah atau ibu maupun tantangan dari diri sendiri. Pesannya apa, Suster? Supaya mungkin ada yang mau jadi suster gitu. Berdasarkan pengalaman saya, jadi menurut saya sih bukan hanya panggilan ya, segala sesuatu yang mau kita capai itu pasti ada tantangan. Dan tantangan itulah yang membentuk kita. Jadi zaman sekarang ini kan zaman instan, jadi langsung jadi. Berarti kan kurang perjuangan. Sementara kalau kita mau sukses menjadi orang itu harus berjuang, bekerja keras, pokoknya penuh perjuangan. Dan kita kalau misalnya mampu bertahan mengatasi segala kesulitan itu, kita disitulah letaknya kepuasan, kebahagiaan. Dan kita bisa membagi dengan orang lain lagi gitu. Ini saya lihat dari bukan bahwa teman-teman saya yang keluar itu tidak berjuang, mereka juga berjuang. Hanya melihat dari pamannya mereka diizinkan, keluarganya setuju, lalu mereka juga punya keinginan. Pokoknya sepertinya itu saya ini paling benar waktu itu ya. Sepertinya kalau misalnya cerita tentang panggilan itu enak benar ya kalian ya. Kok saya ini kok setengah mati, banyak tantangan gitu. Tapi ya pembimbing saya bilang ya mau ikut Yesus ya begitu. Yesus lihat perjuangan dia, memikul salib. Dipermalukan, diapakan. Itu jadi kamu jadi suster, kamu ikut Yesus, itu mengikuti Yesus ya seperti itu. Saya renungkan lagi, oh benar ya ternyata. Jadi sesudah sekarang ini ya memang sampai mati ya berjuang tentang panggilan, walaupun saya sudah 25 tahun ya, sudah pesta perak. Itu tidak menjamin, kita tidak tahu ke depan. Tapi selalu saya bersyukur, saya hari ini bisa lewati dengan baik, bisa bekerja. Pokoknya selalu bersyukur, setiap hari bersyukur atas panggilan ini. Saya bisa menikmati panggilan ini. Nah gitu, itu yang saya perjuangkan. Jadi kembali lagi yang pesan-pesan untuk anak-anak sekarang, segala sesuatu itu memang harus sakit dulu,
harus berjuang dulu, bukan hanya menjadi suster atau pastor atau apa, tapi menjadi apapun profesi, panggilan itu tidak lepas dari perjuangan, sakit, malu, pokoknya jatuh bangun lah itu. Tapi kepuasannya di situ kalau memang dibarengi dengan penyerahannya ke Tuhan. Minta setiap hari atau ya kadang-kadang ke gereja lah, ucap syukur lah, minta bantuan Tuhan lah, pokoknya semua, karena hidup kita kan Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi itu, jadi kembali lagi ke Dia itu. Oke, Suster, terima kasih banyak sudah mau ambil bagian men-sharingkan pengalaman hidupnya. Semoga teman-teman atau siapapun yang menonton video ini juga terinspirasi, tertarik juga mau jadi suster, mudah-mudahan.